Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 48 ayat 12 sampai 21. Tapi saya akan membacakan ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak berhenti. Ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Nah, tema pada pagi hari ini saya ambil yaitu ketaatan mendatangkan berkat. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, Tuhan menciptakan segala sesuatunya sebetulnya adalah baik. Tapi sayang manusia tidak mentaati perintah Tuhan. Manusia pertama yang tidak taat kepada Tuhan mengakibatkan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan manusia mengalami kesusahan di dalam hidup. Ini pun yang kita juga mengalaminya sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tapi kita patut bersyukur. Allah tetap mengasihi manusia, yaitu yang mana manusia sudah jatuh dalam dosa. Allah sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, yaitu Allah sendiri yang datang ke dunia menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam dunia yang sudah dinubuatkan jauh sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal atau keselamatan, sehingga kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di dalam ayat 16 sampai 18, apa yang menjadi maunya Tuhan atas hidup kita yang sudah diselamatkan sebagai anak-anak Tuhan? Ada 3 hal, yaitu di ayat 16, mendekat kepadanya. Artinya apa? Artinya yaitu kita harus mempunyai relasi dan persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kita harus mempunyai kehidupan doa yang baik. Kita harus rajin di dalam membaca firman Tuhan, sehingga kita terus punya relasi, mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Lalu yang kedua di ayat 17, yaitu kita harus taat pada ajarannya yang memberikan manfaat yang baik dan menuntun kita ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya membaca firman Tuhan karena sebagai suatu kewajiban. Kita orang Kristen, kita harus bersaat teduh, kita harus membaca firman Tuhan. Tetapi kita harus melakukannya juga. Supaya apa? Supaya hidup kita hidup di jalan yang benar. Lalu yang ketiga, ayat 18a. Yaitu apa? Tuhan mau supaya kita memperhatikan perintah-perintahnya. Artinya kita harus dengan teliti memperhatikan perintah Tuhan dan sekali lagi melakukannya. Nah, dengan demikian, ketika kita hidup di dalam ketaatan kepada Allah Bapa di surga, maka kita akan, di sini kita bisa melihat ada 2 hal janji firman Tuhan. Di ayat yang ke-18 dikatakan akan mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam Tuhan, dikatakan terus-menerus sepanjang hidup kita. Yang digambarkan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, yaitu seperti aliran sungai yang tidak pernah kering dan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di
Di tengah kesulitan dan kesusahan hidup, inilah yang kita butuhkan, yaitu tidak kehilangan damai sejahtera dan kebahagiaan. Tetapi walaupun kita mengalami kehidupan dengan berbagai macam kesulitan, kesusahan, tetapi tetap berlimpah dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Lalu ayat 19, dikatakan bahwa keturunan kita akan bertambah banyak dan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melupakan dan membiarkan keturunan kita. Jadi ingat, dua hal ini adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan ketika kita taat kepada Dia. Nah, Bapak Ibu, mari di dalam memasuki tahun 2023, kita tidak tahu tantangan, kesulitan, kesusahan yang mungkin juga bisa menimpa ke dalam hidup kita. Tetapi sekalipun kita mengalami kesusahan, kesulitan, kalau kita terus dekat dengan Tuhan, taat kepada Tuhan, maka kita tidak akan kehilangan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita hidup taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari ini, di awal tahun ini kami kembali diingatkan untuk hidup taat kepada Tuhan, supaya kami terus hidup dalam berkat Tuhan dan kami boleh mengalami damai sejahtera, sukacita, sekalipun banyak tantangan, kesusahan, kesulitan yang mungkin terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.